Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Mungkin di sini ada yang sudah pernah belajar dengan saya di kelas dan ada juga yang belum pernah belajar dengan saya di kelas ketika kelas 7. Tapi itu tidak menjadi masalah. Untuk yang mungkin belum kenal dengan saya, nama saya Nanda. Kalian bisa memanggil saya dengan Ustazah Nanda. Nah, hari ini merupakan hari pertama kita belajar IPA di kelas 9. Meskipun kita belajar secara daring, tapi saya harap kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Di semester 1, untuk pelajaran IPA ada 5 bab atau 5 materi. Yang pertama yaitu sistem reproduksi manusia, yang kedua sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, yang ketiga pewarisan sifat pada makhluk hidup, yang keempat listrik statis, dan yang terakhir listrik dinamis. Nah, hari ini kita akan mulai dari bab pertama dulu, yaitu sistem reproduksi manusia. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu kalian catat, yang menurut kalian penting, silakan kalian catat di buku kalian masing-masing. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi kelas 7 di semester 2, yaitu tentang sel. Nah, kalian pasti sudah tahu bahwa sel merupakan unit terkecil yang menyusun organisme, di mana kumpulan sel itu akan membentuk suatu jaringan, dan kumpulan jaringan akan membentuk organ, kumpulan organ akan membentuk sistem organ, dan kumpulan sistem organ akan membentuk organisme atau makhluk hidup. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, sel sendiri dia aktif membelah. Nah, fungsi pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama untuk pertumbuhan. Maksudnya di sini adalah ketika sel itu semakin banyak, maka ukuran tubuh makhluk hidup akan semakin besar. Yang kedua untuk perbaikan, yaitu untuk memperbaiki jaringan yang rusak, misalnya ketika terluka. Kemudian yang ketiga untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Ini meliputi sel sperma dan sel telur. Kemudian di dalam sel itu terdapat organ yang namanya kromosom. Nah, kromosom itu merupakan materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Nah, setelah kita belajar tentang fungsi pembelahan sel, sekarang kita belajar tentang jenis pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan induknya, atau biasanya disebut dengan diploid, sama dengan 2X. Oke, di sini saya akan menunjukkan gambar pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu terdiri atas 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Kita lihat satu persatu mulai dari profase. Di sini ada membran inti, ada gelendong pembelahan, kemudian ada kromosom yang terdiri atas 2 kromatid. Ya. Ciri-cirinya pada fase ini, yang pertama membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang disebut dengan fragmen. Nah, yang kedua, benang-benang kromatin memadat dan membentuk kromosom. Kemudian fase berikutnya yaitu metafase. Ciri-cirinya adalah kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kalian bisa sambil melihat gambarnya. Jadi kromosomnya itu berjejer di bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Ciri-cirinya adalah kromatidnya itu menuju ke kutub masing-masing. Jadi di sini ada 2 kutub dan kromatidnya itu menuju kutub masing-masing. Itu ciri dari anafase. Kalian bisa lihat gambarnya. Kemudian yang terakhir, telofase. Ciri-cirinya adalah membran inti mulai kembali bergabung. Nah, tadi di profase itu kan membrannya rusak, tapi di telofase itu membran intinya mulai kembali bergabung. Kemudian kromosomnya mulai meregang. Nah, kemudian di sini selnya terbelah menjadi 2, begitu ya.
Jadi kita lihat, kita bandingkan gambar pada profase itu kan selnya ada 1. Kemudian kita lihat gambar yang ada di telofase itu selnya sudah menjadi 2. Ya, ini yang dimaksud dengan menghasilkan 2 sel anakan. Jadi pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan. Pembelahan yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya atau haploid atau N ya. Kalau tadi mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Tapi kalau meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Nah, sekarang mari kita lihat bersama. Di sini ada gambar pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis di sini juga fasenya sama, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya saja setelah mengalami telofase, maka akan mengalami profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Untuk ciri-cirinya sama seperti pada pembelahan mitosis tadi sebelumnya. Dan kita lihat di sini apa sih perbedaan dari mitosis dan meiosis pada gambarnya? Kita lihat gambar pada profase 1. Pada gambar profase 1, selnya itu ada 1. Kemudian di telofase kan sudah menghasilkan 2 sel. Nah, nanti 2 sel ini akan mengalami profase lagi, metafase, anafase, telofase, sampai terakhir dia menghasilkan 4 sel anakan. Jadi, pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Nah, agar semakin jelas, di sini saya akan menunjukkan gambar mitosis dan meiosis agar kita tahu perbedaannya. Pada gambar mitosis, kita lihat yang dihasilkan ada 2 sel anak. Tapi pada gambar meiosis, yang dihasilkan itu ada 4 sel anak. Secara garis besar perbedaannya seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang organ reproduksi pada manusia. Yang pertama, kita mulai dari organ reproduksi laki-laki. Di sini kita mulai dari yang A. Yang A itu disebut dengan penis. Penis ini fungsinya sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang B itu adalah testis. Testis ini fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang C itu adalah gambar skrotum. Skrotum ini fungsinya untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian gambar yang D itu namanya epididymis. Epididymis fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kita lanjut ke yang E. Namanya adalah vas deferens. Fungsinya untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Ya, sambil dilihat gambarnya, jadi uretra dan epididymis itu dihubungkan oleh vas deferens. Kemudian kita lanjut yang F. F itu adalah uretra. Uretra fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang G adalah vesicula seminalis. Fungsinya untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian yang H adalah kelenjar prostat. Kelenjar ini fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang terakhir, kelenjar Cowper, fungsinya untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Jadi, kalau prostat itu menghasilkan cairan yang bersifat asam, tapi kalau Cowper ini fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat basa. Sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya, kita akan belajar tentang spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma. Nah, pembentukan sperma itu tadi terjadi di mana? Ya, terjadi di testis, lebih tepatnya di tubulus seminiferus. Prosesnya seperti apa? Jadi, prosesnya spermatogonium dia akan mengalami
pembelahan mitosis, kemudian menghasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer dia mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder dia akan mengalami pembelahan meiosis 2, kemudian menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini dia akan berdiferensiasi dan membentuk spermatozoa atau sperma yang memiliki ekor. Ya, di sini saya akan menunjukkan gambar proses spermatogenesis tadi. Dimulai dari spermatogonium. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, spermatogonium itu mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1, maka akan menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2. Kemudian akan menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini nanti akan berdiferensiasi membentuk spermatozoa atau sperma yang memiliki ekor. Ya, tadi kita sudah belajar tentang organ reproduksi pada laki-laki. Sekarang kita lanjutkan ke organ reproduksi pada perempuan. Kita lihat gambarnya dan kita pahami bersama. Kita mulai dari yang A. Yang A adalah ovarium. Ovarium ini fungsinya sebagai tempat menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi nama lain sel telur itu ovum. Yang B, tuba falopi atau saluran telur. Tuba falopi atau saluran telur ini merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dan rahim. Nah, fungsi lainnya itu sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan atau bertemunya sperma dengan sel telur. Itu di tuba falopi. Yang C ini adalah gambar fimbriae. Fimbriae ini fungsinya untuk menangkap sel telur, ya. Dan yang D merupakan infundibulum. Infundibulum ini dia merupakan ujung dari tuba falopi, ya. Kemudian yang E ini adalah uterus atau rahim. Fungsinya untuk tempat perkembangan janin, ya, itu di uterus atau rahim. Kemudian yang F adalah vagina. Vagina ini merupakan saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi ketika bayi itu dilahirkan. Dan yang terakhir G ini adalah serviks. Apa itu serviks? Nah, serviks ini merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, ini adalah beberapa organ reproduksi pada perempuan. Ya, tadi kita sudah belajar tentang spermatogenesis atau proses terbentuknya sperma. Kita lanjut ya. Di organ reproduksi perempuan juga ada peristiwa yang disebut dengan oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses terbentuknya sel telur atau ovum. Nah, terjadinya tadi di mana ya? Masih ingat nggak? Terjadinya di dalam ovarium ya. Prosesnya seperti apa? Prosesnya yaitu dimulai dari oogonium. Dia akan mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan oosit primer. Nah, oosit primer ini nanti akan mengalami pembelahan mitosis lagi, menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan ootid. Ootid ini nanti akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Nah, pada proses oogonium sampai ke oosit primer ini terjadi ketika kita masih kecil di dalam kandungan. Ya, jadi ketika kita belum lahir, proses oogonium sampai oosit primer itu terjadi. Jadi perbedaan spermatogenesis dan oogenesis, kalau spermatogenesis itu terjadinya ketika makhluk hidup itu sudah lahir. Tapi kalau oogenesis itu ketika masih di dalam kandungan pun sudah dimulai prosesnya. Begitu ya. Ya, di sini saya akan menunjukkan gambar proses oogenesis agar lebih paham ya. Sebenarnya sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya.
Hanya saja di sini dilengkapi dengan gambar. Dimulai dari oogonium, kemudian dia membelah menjadi oosit primer, membelah lagi menjadi oosit sekunder, membelah lagi menjadi ootit, dan dia berkembang menjadi ovum atau sel telur. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ya, selanjutnya ini masih berkaitan dengan organ reproduksi pada perempuan, yaitu tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, fase menstruasi. Fase ini terjadi pada hari pertama sampai hari kelima. Nah, dengan ciri-ciri produksi hormon progesteronnya itu dihentikan dan dinding rahim akan meluruh disertai pendarahan atau yang disebut dengan menstruasi. Fase yang kedua yaitu terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Ini merupakan tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah saat menstruasi tadi ya. Nah, di sini di fase ini akan diproduksi hormon FSH yang fungsinya untuk pematangan ovum. Kemudian secara bersamaan juga dihasilkan hormon estrogen yang fungsinya untuk penebalan dinding rahim. Ketika hormon estrogennya semakin banyak, maka dia akan menghentikan produksi hormon FSH dan akan dihasilkan hormon LH yang nantinya akan merangsang oosit terlepas dari folikel. Folikel ini merupakan organ yang ada di dalam ovarium. Ya, di sini saya akan menunjukkan gambar proses spermatogenesis tadi. Dimulai dari spermatogonium. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, spermatogonium itu mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1. Maka akan menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2. Kemudian akan menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini nanti akan berdiferensiasi membentuk spermatozoa atau sperma. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pembelahan sel, meliputi pembelahan mitosis yang menghasilkan 2 sel anakan dan pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 sel anakan. Kita juga sudah belajar tentang organ reproduksi pada manusia. Kemudian kita juga belajar tentang spermatogenesis dan oogenesis. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang siklus menstruasi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang fertilisasi dan kehamilan. Nanti meliputi tahap perkembangan embrio. Begitu ya. Sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.